Assalamualaikum teman-teman. Ya, assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan cerita lagi ya. Jangan lupa untuk like, Comment, share, dan subscribe. terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras. Semakin hari sakit yang diderita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah. Para sahabat resah dan bersedih melihat kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Fatimah merasakan kesedihan yang mendalam melihat kondisi ayahnya. Di hari-hari terakhir sebelum kepergiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kaum muslim, "Wahai umatku, semoga kalian senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah. Bertakwalah kepadanya dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, "Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara diberi kemewahan dunia ataukah apa yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisinya." Mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar menangis. Abu Bakar mengetahui kalau itu adalah pertanda bahwa Rasulullah akan meninggalkan dunia ini. Ketika sakit Rasulullah kian parah, beliau tidak sanggup lagi mengimami sholat kaum muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya sebagai imam. Selama sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Hari itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil putrinya. "Janganlah engkau menangis, putriku. Sesungguhnya setelah hari ini ayahmu akan terbebas dari segala rasa sakit." Mendengar ucapan ayahnya, tubuh Bunda Fatimah bergetar. Beliau merasa saat-saat perpisahan semakin dekat. Sementara itu, di luar malaikat Israel menyamar sebagai seorang Arab Badui. Ia mengucap salam. "Assalamualaikum. Bolehkah saya bertemu Rasulullah?" tanyanya. "Waalaikumsalam, wahai fulan. Rasulullah sedang sakit parah," jawab Bunda Fatimah. Malaikat Israel mengucap salam lagi untuk yang kedua kalinya. "Fatimah, siapakah tamu di luar?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ayah, seorang Arab Badui memanggilmu dan aku katakan kepadanya engkau sedang sakit," jawab Bunda Fatimah. "Tahukah engkau siapakah ia, wahai putriku?" "Aku tidak tahu. Sesungguhnya ia adalah Israel." Mendengar kata Israel, air mata Bunda Fatimah semakin deras mengucur. Israel adalah malaikat pencabut nyawa. "Jangan menangis, wahai putriku. Mendekatlah kemari," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Fatimah menurut. Beliau duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Bunda Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu kembali dan Bunda Fatimah tersenyum. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggal dunia. Usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada, Aisyah radhiyallahu anha mendatangi Bunda Fatimah. "Wahai Fatimah, ceritakanlah kepadaku
apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu sebelum beliau meninggal? Ketika berbisik pertama kepadaku, Rasulullah berkata, biasanya Jibril datang untuk mendengarku membaca Al-Quran sekali dalam setahun. Tahun ini ia datang 2 kali. Aku melihat ajalku sudah dekat. Setelah mendengarnya, aku menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik lagi, engkau adalah orang yang paling cepat menyusulku dari keluargaku. Maka aku tertawa seperti yang engkau lihat, jawab Bunda Fatimah. Nah teman-teman, ceritanya sampai sini dulu ya teman-teman. Makasih teman-teman. Makasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.